Shalom para sahabat pendengar suara Marturia. Hari ini kita bersama akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari surat Galatia pasal 6, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman ini, mari kita berdoa. Di hadapan-Mu ya Allah yang Maha Kasih dan Maha Penyayang, kami datang mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Pada kesempatan ini, kami mau meluangkan waktu untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu. Untuk itu bukalah hati kami, ajarlah kami bukan hanya untuk mendengarnya, tetapi mampu melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Kita membaca dari surat Galatia pasal 6 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Di bawah judul perikop saling membantulah kamu. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, dia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman dalam Galatia 6 membawa kita kepada pertanyaan tentang seperti apa sebenarnya iman itu dalam kehidupan sehari-hari. Dan Paulus di sini menunjukkan kepada kita iman adalah soal bagaimana kita memperlakukan orang lain. Ayat pertama berkata kalau seorang jatuh dalam pelanggaran, orang-orang yang rohani haruslah memulihkan mereka dalam roh lemah lembut. Jadi bukan mempermalukan, bukan menjatuhkan, bukan menjauhi, tetapi justru memulihkan. Terkadang dalam kehidupan bersama, kita sangat mudah menemukan kesalahan, menunjukkan kesalahan orang lain daripada mencoba untuk mencari jalan pemulihan. Kita menunjuk-nunjuk siapa yang jatuh, tetapi belum tentu kita bersedia untuk mengulurkan tangan dan menolongnya berdiri. Padahal seharusnya komunitas beriman, khususnya gereja, seharusnya menjadi tempat di mana orang yang jatuh menemukan jalannya kembali. Dan Paulus juga berkata, jagalah dirimu sendiri. Artinya ketika kita menolong orang lain, kita tidak boleh melakukannya dari posisi di mana kita merasa jauh lebih suci. Kita menolong karena kita sadar bahwa kita sendiri hidup hanya karena kasih karunia Tuhan. Karena itu ketika kita melihat kelemahan seseorang, mungkin pertanyaan kita perlu diubah. Bukan hanya apa yang salah dengan orang itu, tetapi apa yang bisa kita lakukan supaya dia dipulihkan. Dan ayat berikutnya berkata bertolong-tolonglah menanggung beban. Jadi Paulus paham kalau ada beban hidup yang tidak bisa kita pikul sendirian. Ada orang yang menghadapi berbagai masalah, kehilangan harapan. Ada juga yang terlihat kuat tetapi sebenarnya mengalami kelelahan. Dan kadang yang mereka perlukan bukanlah nasihat kita. Mereka yang membutuhkan kita hadir dan menunjukkan bahwa mereka tidak menghadapi semua itu sendirian.
Inilah salah satu wujud kasih dari iman Kristen, yakni kita hadir dan memikul bersama. Dan menariknya beberapa ayat kemudian, Paulus juga berkata bahwa setiap orang harus memikul tanggungannya sendiri. Apakah ini bertentangan? Tidak. Paulus justru mengajarkan kepada kita keseimbangan. Ada beban yang perlu kita bantu pikul, tetapi juga ada tanggung jawab yang harus kita jalani sendiri. Kita tidak boleh menggunakan komunitas untuk melarikan diri dari tanggung jawab kita pribadi. Tetapi kita juga tidak boleh menjadikan kemandirian kita sebagai alasan untuk tidak peduli kepada orang lain. Jadi dalam iman Kristen, kita bukan hanya bertanggung jawab atas hidup diri kita sendiri, tetapi kita juga jangan sampai membiarkan orang lain berjuang sendirian. Jadi Paulus mengajak setiap orang untuk menguji pekerjaannya sendiri di bagian berikutnya. Ini juga penting. Paulus tidak minta kita untuk sibuk membandingkan diri dengan orang lain, karena kerap kali kita merasa baik bukan karena kita sungguh-sungguh bertumbuh, tapi karena kita melihat orang lain yang menurut kita jauh lebih buruk. Paulus mengarahkan kita kembali kepada diri sendiri. Pertanyaannya bukan apakah saya lebih baik daripada orang lain, tapi apakah hidup saya sesuai dengan kehendak Kristus. Karena pertumbuhan iman pertama-tama bukan tentang menjadi lebih baik daripada orang lain. Pertumbuhan iman adalah soal bagaimana kita bisa menjadi semakin serupa dengan Kristus. Kemudian di ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-8 berbicara tentang sebuah prinsip bahwa apa yang ditabur itu juga yang akan dituainya. Saudara-saudara, hidup kita memang adalah kehidupan yang menabur. Perkataan, tindakan, dan sikap kita kepada orang lain adalah benih. Kita tidak langsung lihat hasilnya, tetapi setiap hari kita sedang menanam sesuatu dalam kehidupan orang lain. Kalau kita berkata-kata kasar, maka orang akan menyimpan itu menjadi luka dan dendam. Tetapi ketika kita memiliki satu perkataan yang menguatkan orang lain, itu bisa membuat dia memiliki harapan. Jadi Paulus berkata, jangan kita jemu-jemu berbuat baik. Kenapa ada peringatan ini? Karena berbuat baik memang melelahkan. Kita bisa lelah menolong sesama, kita bisa lelah mengampuni, bersabar, melakukan yang benar, semua itu melelahkan. Tetapi Paulus berkata jangan menyerah, jangan jemu-jemu. Karena ada benih yang belum terlihat, tetapi sebenarnya sedang bertumbuh. Ada kebaikan yang hasilnya belum kita lihat, tetapi tidak pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Dan akhirnya ayat ke-10 berkata, selama masih ada kesempatan, mari berbuat baik kepada semua orang. Jadi kalimat selama masih ada kesempatan mengingatkan kita kalau kesempatan tidak selalu terbuka selamanya. Mungkin hari ini ada orang di sekitar kita yang perlu dikuatkan, yang menunggu untuk kita meminta maaf, yang membutuhkan kehadiran kita. Untuk itu jangan pernah menunggu kesempatan besar untuk melakukan semua hal tersebut. Kadang-kadang kebaikan hadir dalam hal yang sederhana. Ketika kita mau mendengarkan, ketika kita mau menguatkan orang lain, kita mau mengampuni, mau menolong, dan mau hadir bagi orang-orang yang sedang berjuang. Sahabat pendengar suara Marturia, Galatia 6 mengajarkan kepada kita kalau hidup di dalam roh, hidup yang beriman, bukan hanya soal hubungan dengan Tuhan. Hidup dalam roh berarti terlihat dari bagaimana cara kita memperlakukan sesama. Ketika kita memilih memulihkan seseorang ketika dia jatuh, ketika kita mau memikul beban bersama dengan mereka yang berbeban, ketika kita melihat orang lain, kita tidak sibuk membandingkan diri. Ketika kita lelah berbuat baik, kita memilih untuk tetap menabur dengan tidak jemu-jemu. Jadi hari ini pertanyaannya bagi kita, benih apakah yang sedang kita taburkan dalam kehidupan orang lain? Apakah kehadiran kita menjadi berkat atau menjadi beban bagi orang lain? Apakah perkataan-perkataan kita sehari-hari memberi kehidupan atau justru melukai orang lain? Karena mungkin kita tidak pernah tahu kebaikan kecil yang kita lakukan hari ini bisa menjadi benih yang Tuhan gunakan untuk menumbuhkan harapan dalam kehidupan seseorang. Jadi jangan pernah jemu berbuat baik, teruslah menabur, Tuhan akan memberi pertumbuhan pada waktunya. Mari kita berdoa.
Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, ajar kami untuk memulihkan mereka yang jatuh, menolong mereka yang berbeban, dan tetap rendah hati dalam menjalani kehidupan. Kalau kami lelah berbuat baik, kuatkanlah kami untuk tidak menyerah. Biarlah hidup kami menjadi benih kebaikan yang membawa pengharapan bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat pendengar suara Marturia, janganlah pernah jemu berbuat baik, teruslah tabur kebaikan. Karena tidak ada yang sia-sia di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita jadi pribadi yang mau memulihkan, yang mau menguatkan, dan membawa berkat bagi sesama. Tuhan memberkati kita. Shalom.